Kolombia mengerahkan sekitar 5.000 tentara ke perbatasan Venezuela menyusul serangan Amerika Serikat pada hari Sabtu. Pengerahan militer dilakukan pada hari Minggu di wilayah perbatasan Notre de Santander yang dianggap sebagai salah satu koridor utama antara Kolombia dan Venezuela. Siaga militer ini dilakukan sebagai bentuk pertahanan kedaulatan serta mempertahankan wilayah. Como unidad fronteriza, unidad de caballería, tenemos la misionalidad de la seguridad de nuestra línea de frontera. Siempre permanecemos en nuestra línea de frontera porque es nuestro deber constitucional la defensa de la soberanía y en especial lo que corresponde a la línea de frontera. El despliegue como tal de nuestros vehículos, de nuestras tropas, es algo que normalmente realizamos y por lo cual siempre realizamos tareas en defensa tanto de la soberanía como en especial de la defensa y protección del pueblo colombiano. Selain mempertahankan wilayah, operasi militer ini juga memastikan kelancaran lalu lintas di wilayah perbatasan. Serangan serta penculikan Presiden Venezuela Nicolás Maduro mengundang banyak kritik dari pemimpin dunia. Presiden Kolombia Gustavo Petro menggambarkan hal tersebut sebagai agresi terhadap kedaulatan Venezuela. Pemirsa, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyerukan untuk peningkatan kapasitas produksi militer nasional hingga sekitar 2,5 kali lipat. Foto-foto menampilkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un berkunjung ke salah satu pabrik utama pembuatan senjata dan amunisi rudal. Kunjungan tersebut dilakukan setelah Kim Jong-un melakukan uji coba peluncuran rudal jelajah strategis jarak jauh. Dalam kunjungannya ke pabrik senjata dan amunisi, Kim Jong-un pun menyerukan untuk meningkatkan kapasitas produksi militer nasional hingga 2,5 kali lipat sebagai upaya meningkatkan kemampuan serangan dan juga kesiapan tempur Korea Utara. Pemerintah Cina akhirnya buka suara terkait serangan Amerika Serikat ke Venezuela. Menteri Luar Negeri Cina mengecam Amerika Serikat yang bertindak seperti polisi dunia. 15年来，我们两国关系发展壮大了这样的一个轨迹。我们希望你这次访问为契机，拉开我们建交75周年纪念活动的序幕。中法两国山水。 Pemirsa, Paus Leo mendesak penghormatan terhadap kedaulatan Venezuela dan menyuarakan keprihatinannya yang mendalam setelah operasi Amerika Serikat yang menyebabkan penculikan Presiden Nicolás Maduro. Saat 2 minggu di Vatikan, pemirsa, Paus Leo menyerukan keselamatan rakyat Venezuela harus diutamakan di atas semua pertimbangan lain. Paus juga meminta semua pihak dapat menghindari kekerasan serta memulai jalan keadilan dan perdamaian serta menjamin kedaulatan negara Venezuela. Paus Leo sebelumnya telah menganjurkan deeskalasi antara Amerika Serikat dan juga Venezuela pada bulan Desember setelah Washington meningkatkan kehadiran militernya di Karibia. Operasi Amerika Serikat di Venezuela pada hari Sabtu mencakup pemboman beberapa pangkalan militer Venezuela dan juga penculikan Nicolás Maduro dan istrinya Cilia Flores. Con animo colmo di preoccupazione seguo gli sviluppi della situazione in Venezuela. Il bene dell'amato popolo venezuelano deve prevalere sopra ogni altra considerazione e indurre a superare la violenza e intraprendere cammini di giustizia e di pace, garantendo la sovranità del Paese, assicurando lo Stato di diritto inscritto nella Costituzione. Komite Mesir untuk Bantuan Gaza mendirikan tenda-tenda kamp pengungsian bagi keluarga Palestina di daerah Netzarim, Gaza Selatan. Kamp ini dapat menampung hingga 15.000 tenda beserta infrastruktur layanan umum seperti kesehatan dan akses air bersih. Ribuan tenda didirikan oleh para pekerja, termasuk pemasangan pipa air untuk memastikan akses ke air bersih bagi para pengungsi. Pendirian 15.000 tenda ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendukung masyarakat yang terdampak konflik dengan bantuan kemanusiaan.
Pembangunan kamp pengungsi ini didirikan di daerah Netzarim, selatan Gaza sejak 11 November 2025 lalu. Tidak hanya tenda, kamp ini juga akan dilengkapi sejumlah infrastruktur pendukung seperti klinik, sekolah, dan masjid. نتحدث عن 15,000 خيمة وطبعا نتحدث عن 15,000 عائلة. هذه العائلات هي تحت مسؤولية اللجنة المصرية على صعيد الإغاثات، إما الطرود الصحية والغذائية والتكيات وإقامة المدارس والمساجد والعيادات الطبية، وطبعا كل مخيمات اللجنة المصرية نقدم لها الكثير، واللجنة المصرية لديها 22 مخيم موزعة هذه المخيمات على قطاعات. Pembangunan kamp pengungsi ini bagian dari kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang berlaku sejak 10 Oktober 2025 dan merupakan bagian dari kesepakatan yang lebih luas di bawah rencana rekonsiliasi pasca gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Pada selamat. Rekaman video amatir milik warga memperlihatkan kepanikan para penumpang. Salah satu penumpang, Maksum Abror, mengatakan api langsung membesar dan seluruh penumpang akhirnya berhasil dievakuasi. Damkar yang mendatangi lokasi berhasil memadamkan api sekitar 20 menit. Akibat insiden kebakaran tersebut, aktivitas stasiun LRT Jatibening sempat terganggu, di mana sementara arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek mengalami kemacetan. Ya itu awalnya cuma ada bau dari bagasi bawah lah. Itu aja. Sama asap ya Pak? Ya asap kok bau kayak kebakar gitu lah. Minggir udah, kemudian anak-anak kita suruh keluar semua, sudah kita pastikan aman. Itu asap tambah besar. Oke. Berarti si supir ini inisiatif meminggirkan kendaraan. Ya. Api langsung membesar begitu keluar Pak Haji? Belum ada. Tapi dia belum ada karena kan tadi itu terlambat kan nggak ada pemadam. Pemirsa, doa bersama digelar di Biren Aceh untuk melepas 200 relawan partai berlambang Ka'bah. Para relawan akan membantu kegiatan pembersihan lingkungan serta perbaikan bangunan ringan. Selain itu, pemirsa, DPP P3 mengirimkan sejumlah bantuan kemanusiaan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana di Aceh. Bantuan tersebut terdiri dari beras, minyak goreng, mie instan, susu, dan juga sabun. Menurut Ketua Umum P3 Mardiono, kegiatan sosial ini merupakan wujud empati dan juga kepedulian kepada masyarakat. Alhamdulillah, Dewan Pimpinan Pusat telah mengirimkan sejumlah material untuk membantu masyarakat yang terdampak korban di Aceh khususnya, yang kesemuanya telah kita kirim dari Jakarta sejak 5 hari lalu dan kemarin sudah tiba semuanya di Aceh. Hal ini adalah merupakan satu empati dan kepedulian ya. Pemirsa, bersama MNC Peduli kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pencarian terhadap pendaki yang hilang di Gunung Slamet masih dilakukan. Ya, upaya pencarian memasuki hari terakhir, bahkan melibatkan orang tua pendaki yang juga hilang. Ale, pulang Al! Pulang Ale! Inilah teriakan Dani Rusman, ayah pendaki muda asal Magelang, Syafiq Ridan Ali Razan yang hilang saat mendaki Gunung Slamet. Khalid, semangat! Semangat! Siap! Inilah setelah Dan ikut menyusuri hutan lereng Gunung Slamet bersama dengan tim SAR demi menemukan putra tercintanya. sungai lagi. Semangat, semangat! Upaya pencarian Syafiq Ali terus dilakukan memasuki hari terakhir pencarian oleh tim SAR gabungan bersama relawan. Sebelumnya, Syafiq Ridan Ali Rizan hilang saat mendaki Gunung Slamet melalui jalur Dipajaya, Desa Celekatakan, Kabupaten Pemalang. Saat itu, Syafiq Ali mendaki bersama Himawan Khoir Bahran. Keduanya hilang akibat tersesat saat mendaki. Himawan berhasil selamat dan ditemukan tim SAR, namun Syafiq Ali hingga saat ini belum ditemukan. Diduga Syafiq Ali berada di wilayah berbahaya antara pos 4 dan pos 5 dekat aliran sungai dan jurang yang licin.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap motif dibalik pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon, Banten. Pelaku membunuh karena terpergok saat akan merampok di rumah korban. Polda Banten mengungkap alasan pelaku membunuh anak politikus PKS Banten Muhammad Axel Harman Miller. Direskrimum Polda Banten mengatakan pelaku membunuh korban karena tekanan utang. Pelaku bangkrut akibat investasi kripto dan meminjam uang ratusan juta rupiah kepada bank serta pinjaman online. Jadi untuk motif yang dilakukan oleh pelaku ini adalah motif ekonomi, karena pelaku ini terlilit hutang yang awalnya yang bersangkutan main saham kripto dengan modal bersama dengan tabungan istri senilai 400 juta rupiah. Kemudian setelah berhasil sampai dengan 4 miliar, ini rugi atau kalah, sehingga pelaku ini meminjam duit dari Bank Mandiri 700 juta, dari koperasi 70 juta, dan pinjaman online 50 juta. Sementara pelaku nekat membunuh karena korban melihat aksi pelaku. Mulut korban sempat ditutup dengan lakban, namun korban melawan hingga akhirnya korban ditusuk belasan kali hingga tewas. Pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki mengatakan pembunuh anak politisi PKS itu pencuri spesialis rumah mewah. Irjen Hengki menyebut pelaku bekerja sendiri. Spesialis curi rumah, curat ya, pencurian dengan pemerataan rumah-rumah yang dianggap kosong, dan sasarannya rumah-rumah yang bagus. Ada kemungkinan tersangka lain pertama, Pak? Pak, silakan Pak, silakan. Ini Pak, silakan Pak. Udah, sementara itu ya.